Halo semuanya, and welcome to SMAK 5 On Air di bidang Social Insights. Di sini kita bakal bahas mengenai isu-isu yang paling relevan yang terjadi di dunia pada saat ini. Tapi sebelum kita mulai, kita perkenalan diri dulu kali ya? Benar juga. Oke, aku dulu ya. Selamat semua, aku Catherine, biasa dipanggil Kath. Hai semua, aku Charliasta, biasa dipanggil Caca. Halo, aku Jocelyn, biasa dipanggil Joce. Dan tentunya hari ini kita bakal nemenin kalian throughout your break time. So don't forget to grab your snacks, relax, and enjoy the show, because it's gonna be a good one. Bener banget tuh. Nah, pembahasannya kita kali ini tuh bakal seru banget loh teman-teman. Kira-kira kita mau bahas tentang apa ya hari ini, Joce? Topik kita hari ini adalah back to school, and hopefully for real this time. Seperti yang teman-teman semua ketahui, sekolah-sekolah itu udah mulai dibuka untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Tak terkecuali sekolah kami tercinta SMAK 5. Dengan ini, pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia tentunya mengharapkan peningkatan dalam kualitas pembelajaran siswa. Tapi nyatanya, banyak siswa yang malah lebih prefer untuk mengikuti PJJ sehingga pelaksanaan PTM saat ini belum begitu. Lah, kok gitu sih? Bukannya PTM tuh dilakukan untuk mencegah learning loss? Kan harusnya ini menguntungkan siswa. Kok malah banyak yang pada gak mau? Ya, menurut aku wajar gak sih? Coba kalian pikirin, kita PJJ udah 2 tahun lebih. Siswa-siswi pasti udah nyaman dong di rumah. Mana mau mereka diminta ke sekolah lagi? Iya juga ya, dengar-dengar banyak murid nih yang masih ragu untuk mengikuti PTM. Bahkan ada beberapa yang even takut untuk masuk ke sekolah. Gawat banget nggak sih? Nah, justru karena gawat itu, makanya kita bahas. Berikutnya, kita akan menjelaskan tentang penyebab siswa-siswi tidak mau ke sekolah dan solusi untuk menanggapinya. Kalau ada dari kalian yang mengalami hal ini, jangan lupa untuk simak lebih lanjut ya pembahasannya. Hal yang ada di dunia pasti ada baik dan buruknya. Begitu juga lah online learning ini. Sebelum kita masuk ke alasan kenapa baik siswa lebih milih buat belajar di rumah daripada di sekolah, kita harus tahu dulu nih sisi negatif dan positif dari pembelajaran online. Aku mulai dari sisi positifnya dulu ya. Selama online learning ini, kondisi ruang belajar kita menjadi lebih kondusif karena siswa dapat belajar dimanapun sesuai dengan kenyamanan mereka masing-masing. Kenyamanan ini itu bisa diwujudkan di rumah ataupun di tempat-tempat lainnya, di mana teman-teman itu bisa merasakan ketenangan dan bisa lebih konsen. Lalu, teman-teman bisa menyelesaikan tugas di luar jam sekolah sehingga lebih fleksibel. Di sekolah, kita juga bisa diberi waktu untuk self-study setelah pembelajaran. Jam itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan tugas kita. Teman-teman juga tidak harus menghadapi gangguan-gangguan yang ada di sekitar sekolah, ataupun belajar dengan rasa takut terhadap penilaian orang lain terhadap diri sendiri. Contohnya, untuk teman-teman yang mengalami bullying di lingkungan sekolah, rumah menjadi tempat untuk berlindung bagi kita. Tentu, mereka juga tidak akan mau pergi ke sekolah jika diberi kesempatan. Tapi aku harap sih gak ada ya dari teman-teman yang merasakan bullying. Nah, tadi ini positifnya udah. Sekarang kita bakal masuk ke dampak negatif dari pembelajaran online ini. Pertama, siswa-siswi itu jadi sulit fokus kepada layar dalam jangka waktu yang lama. Selama pembelajaran di rumah, kita nggak diawasi secara langsung oleh guru. Jadi fokus kita bisa kemana-mana. Paling sering sih ke handphone. Kan sering banget tuh terjadi saat pembelajaran berlangsung, malah ada yang fokus main sosmed dan games. Lalu yang kedua adalah masalah teknologi. Selama pandemi ini, kita sangat bergantungan kepada teknologi, dimulai dari koneksi internet, device, aplikasi, dan lain-lainnya. Namun, nggak semua dari kita yang punya teknologi yang memadai nih. Salah satu dampak itu berupa koneksi yang kurang stabil, yang paling sering kita rasakan. Terakhir, banyak siswa yang kemampuan bersosialisasinya berkurang. Mereka jadi lebih suka menyendiri dan susah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Sebenarnya masih banyak sih positif dan negatifnya tentang online learning, namun sampai sekarang hanya itu saja yang akan kami bahas. Nah, kalau dari siswa sendiri, ada beberapa alasan kenapa mereka nggak mau PTM. Yang pertama, ada yang paling basic, yaitu adalah pihak orang tua yang tidak mengizinkan. Mungkin karena belum vaksin booster juga kali ya. Tapi emang harus di-note sih, bahwa vaksin booster itu baru diperbolehkan oleh warga negara yang berumur 18 tahun ke atas. Sebenarnya, kemungkinan buat seorang anak untuk terpapar COVID akan rendah asalkan anak tersebut menjaga protokol kesehatannya dengan ketat, seperti menjaga jarak, menggunakan masker dengan benar, dan menyemprotkan cairan disinfektan secara berkala. Bener tuh,
Tapi selain orang tua yang tidak mengizinkan, apalagi dong alasannya? Selain itu, susah bagi siswa-siswi untuk mencuri pekerjaan orang lain ketika PTM, sehingga secara otomatis mereka akan lebih memilih PJJ sebagai jalur yang lebih praktis. Tapi mungkin sebelum kita lompat ke juru nyontek, kita harus ngertiin dulu kali ya aksi menyontek itu datangnya dari mana selama PJJ. Nah, iya boleh tuh. Namun, agar kita dapat memahami dengan baik dari mana asal-usul aksi menyontek, sebaiknya kita backtrack sebentar dan bahas tentang learning loss terlebih dahulu. So, what is learning loss? Learning loss adalah penurunan pencapaian belajar. Learning loss sendiri terjadi karena banyaknya siswa-siswi yang merasa kesusahan untuk fokus dan terbebani dengan jumlah tugas yang bertambah dan menumpuk selama PJJ. Rintang-rintang ini menyebabkan penurunan dalam level pengetahuan siswa secara logis. Di sisi lain, mereka tidak dapat menemukan waktu untuk mengadjust, tetapi tetap harus mempertahankan nilai yang baik dan stabil agar terhindar dari masalah-masalah lain. Adanya paradoks ini mendorong siswa-siswi untuk mulai mencontek, meskipun dalam pembelajaran mereka seharusnya tetap memegang kejujuran. Nah, dari sini tentu lebih banyak siswa-siswi yang akan memilih untuk PJJ. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa dalam PTM akan lebih susah untuk menyontek, karena dengan adanya guru-guru yang mengawasi, potensi untuk mereka ketahuan akan jauh lebih besar. Setuju banget tuh. Kira-kira ada lagi nggak ya alasannya? Alasan lain yang cukup populer berhubungan dengan social skills. Jadi salah satu alasannya adalah social skills siswa-siswi ini berkurang ataupun hilang. Social skills sendiri adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara sosial, baik secara verbal maupun non-verbal. Hilangnya social skills selama PJJ dikarenakan kurang interaksi antar siswa, baik selama jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Wah, padahal social skills itu salah satu yang butuh banget untuk di-maintain buat kedepannya. Not to mention, social skills dan mentalitas siswa juga menjadi salah satu motivasi terbesar pemerintah buat ngadain PTM di keadaan mendesak seperti ini. Iya tuh. Nah, berkurangnya social skills ditandai dengan hal-hal seperti munculnya rasa takut untuk bersosialisasi ataupun bertemu dengan orang lain dan perasaan lelah yang berlebih setelah pulang dari tempat yang banyak membutuhkan aktivitas sosialisasi. Kayaknya aku sering ngerasain ini deh. Sering kecapean. In fact, awal-awal aku PTM, sering kali waktu pulang, aku ngerasa capek, pusing, dan akhirnya tepar deh sampai sore. Pada dasarnya, hal ini sih bisa dilatih dari waktu ke waktu buat membiasakan body and mind kita di lingkungan yang bisa dibilang baru. Sebenarnya masih banyak ciri-ciri lainnya, tapi mungkin yang paling mencolok dua itu sih in terms of berkurangnya social skills. Nah, next, anak yang kurang suka ataupun kurang nyaman sama lingkungan sekolah juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa mereka memilih untuk tetap belajar di rumah. Mereka bisa aja gak nyaman sama teman yang ada di sekolah ataupun fasilitas dari sekolah. Bener banget tuh, salah satu contohnya adalah teman sekolah yang sering mengganggu ataupun kondisi kelas yang kurang disukai. Pas online, mereka kan nggak harus berhadapan langsung dengan teman atau lingkungannya, sehingga mereka nyaman-nyaman aja. Selain itu, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang merasa lebih konsen saat pembelajaran online. Hal ini juga membuat siswa-siswi lebih memilih untuk belajar di rumah saja, walaupun belajar tatap muka sudah mulai dijalankan oleh sekolah-sekolah. Benar. Beberapa temanku bercerita kalau mereka lebih suka belajar di rumah karena lebih berkonsentrasi daripada di sekolah. Ada beberapa anak yang punya karakter tenang sehingga mereka akan lebih fokus kalau belajar di ruangan sendiri karena gangguannya minim. Nah, ini alasan terakhirnya nih. Kita tuh menyukai sesuatu karena terbiasa. Hal yang sama berlaku juga untuk pembelajaran secara online. Bentar, ini kok jadinya kayak cinta ya? Cinta yang ada karena terbiasa. Kita ya mungkin awalnya nggak suka nih sama online learning, malah tiba-tiba jatuh cinta sama pelajaran online ini. Oleh sebab itu, banyak orang lebih memilih untuk tetap di rumah. Kalau mau merubah rutinitas agar bisa kembali seperti sebelumnya, tentu perlu transisi lagi yang akan membutuhkan waktu lebih lama, hingga akhirnya akan bisa menjadi sebuah kebiasaan, seperti saat-saat sebelum pandemi. Kalau gitu solusi supaya siswa-siswi mau mengikuti PTM gimana ya? Nah, tadi kan salah satu dari main problem yang kita hadapi itu ketika masuk sekolah, murid-murid banyak yang kekurangan social skill dan social energy. Untuk mengovercome problem ini, kita harus mulai membiasakan diri ke lingkungan sekolah. Salah satunya ya dengan masuk sekolah. Benar tuh, coba siapkan mental kalian dan pergi aja ke sekolah.
Of course, waktu yang diperlukan untuk beradaptasi ke lingkungan sekolah beda-beda buat tiap orang. Tapi umumnya, after 1 to 2 weeks of consistently going to school, harusnya kita udah bisa menyesuaikan diri kok. Next, sebaiknya kita save some energy sebelum ke sekolah supaya kita bisa punya strength to go to school dan supaya kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Bener banget nih. Contohnya pada malam sebelum masuk sekolah, jangan begadang. Selain nggak baik untuk kesehatan, kalian pasti bakal kecapean banget nih besoknya. And as a result, kalian pasti akan mengalami kesusahan untuk fokus belajar ketika mengikuti kegiatan sekolah. Kalau kalian emang sibuk banget nih pada hari tersebut, coba kurangi screen time agar tugas-tugas kalian bisa cepat selesai dan agar kalian juga bisa nggak terlalu malam tidurnya. Last but not least, kita harus mencari our own source of motivation supaya kita bisa mempunyai pegangan dan semangat untuk pergi ke sekolah. Motivasi tiap orang untuk pergi ke sekolah itu pasti beda-beda nih. Kalau misalnya kalian takut sama pelajaran atau guru nih ceritanya, kalian bisa banget loh ajak teman kalian untuk pergi bareng supaya nggak merasa sendirian. Dengan itu, kalian nggak cuma benefiting diri sendiri, tetapi juga orang lain. Nah, maka dari itu, kita nggak usah takut buat pergi ke sekolah. Try to have a positive approach towards it. Who knows, you might even have fun there. Nah, itu dia solusi-solusi yang bisa membuat kita berani keluar dari zona nyaman kita di rumah dan mau ke sekolah secara offline. Jangan lupa diterapkan ya, teman-teman. Nggak kerasa banget ya, istirahat kalian udah mau selesai aja nih. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi dapat berguna bagi teman-teman semua ya. Kalau kalian interested seputar topik-topik seperti ini, jangan lupa untuk menantikan pembahasan-pembahasan kami yang lainnya di Social Insights. Sekian dari kami bertiga. Thank you so much buat kalian yang udah mau dengerin sampai akhir. Selalu jaga kesehatan and God bless you. Aku Kathleen. Aku Charlesta. Dan aku Jocelyn. We'll catch you later on the next episode of Social Insights. Bye-bye. Bye.